Harusnya kita bisa nikmatin waktu, Vincent bisa ada di Bali. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan kepada Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe masih bergulir. Kemarin, Vincent datang ke Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan kelanjutan kasusnya. Tidak hanya itu, ia juga minta keadilan. Lalu seperti apa hasil kedatangan Vincent dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya kemarin? Ya, jadi kami sebagai kuasa hukumnya dari Jessica Iskandar dan juga Vincent Verhaeghe, ya pada hari ini kita berkoordinasi dengan tim penyidik berkaitan dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan pada bulan Juni ya, 2022. Jadi sebagaimana sudah disampaikan melalui halaman media sosial juga, Bu Jessica, Pak Vincent ini ingin menanyakan kan begitu. Bagaimana perkembangannya terkait dengan laporan polisi? Tadi kami sudah diterima baik oleh unit 1 daripada Subdit Ranmor Polda Metro Jaya, kita diberikan informasi terhadap perkembangan kasus ini. Jadi kasus ini memang sudah dilakukan gelar perkara dan sebagainya. Nanti kami pun lagi menunggu surat pemberitahuan lebih lanjut daripada pihak tim penyidik. Kami tadi menanyakan untuk meminta informasi dan kepastian hukum itu. Karena kembali lagi daripada klien kami atas nama Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent, dia juga pingin gitu ada kepastian hukum terhadap proses laporan polisi yang sudah dia masukkan. Dan di sini oleh karenanya dia tidak mau hanya berasumsi di media sosial, juga mendatangi kan begitu. Tapi karena memang Bu Jessica tadinya mau datang, berhalangan karena memang sakit ya. Pasti kebenaran akan terungkap, di mana saya merasa diri saya sudah menjadi korban. Saya hanya ingin hak-hak saya bisa dipulihkan. Alih-alih muncul dan lakukan mediasi bersama dengan Vincent maupun Jedar, pihak Stephen justru keberatan dilaporkan oleh pasangan selebriti itu. Justru, Stephen melalui kuasa hukumnya melaporkan balik Vincent dan Jedar, bahkan menuntut minta maaf hingga ganti rugi senilai 1 miliar rupiah. Mendengar hal tersebut, Vincent dan Jedar pun tak ambil pusing dan fokus pada satu perkara yang mereka laporkan. Melihat tindakan tegas Vincent, Jedar pun bersyukur lantaran sang suami selalu jadi garda terdepan selama kasus ini bergulir. Kalau mediasi dia terpenuhi, satu permintaan mediasi saya, satu permohonan maaf kepada klien kami. Syarat dan diumumin di media. Satu. Yang kedua, ada gugatan kan in materi dan materi. Kami nggak usah lah materi 50 miliarnya, yang 1 M aja lah. Kami nggak usah lah materi 50 miliarnya, yang 1 M aja lah. Karena adanya suami yang bisa banyak sekali bantu, support, bisa pokoknya luar biasa deh supportnya, bisa membantu menjalani prosesnya gitu. Jadi bener-bener terbantu banget gitu. Kalau nggak ada Vincent mungkin aku nggak bisa ngejalanin prosesnya juga sampai hari ini kan gitu. Diketahui, dampak dari kasus dugaan penipuan yang membuat pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe merugi tidak hanya secara fisik saja. Usai pindah rumah, lalu diketahui kesehatan Jedar juga sempat menurun lantaran stres atas kasus yang tengah dijalani. Tidak hanya itu, bahkan pasokan ASI kepada buah hati Baby Dawn juga sempat terganggu lantaran Jedar memikirkan kasus yang membuat dirinya merugi. Apalagi didiagnosa Jedar memiliki riwayat penyakit tiroid. Curahkan isi hatinya sekaligus beberkan kondisi terkini. Inilah yang dirasakan dan kesehatan Jessica Iskandar usai dikabarkan jatuh sakit. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sedang drop lagi, jadi saya sakit kepala, saya nggak bisa ikut. Jadi mungkin dengan adanya Zoom live ini, saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan. Saya merasa kepala saya pusing, tiroid saya naik gitu, jadi saya nggak bisa terlalu capek. Juga karena sekarang minum obat, jadinya ASI-nya kebetulan yang saya pompa harus dibuang karena kan obatnya bisa mempengaruhi ASI.
Sudah mulai membaik, tapi tetap harus dijaga-jaga karena kayak kalian kan semua tahu dia kan punya tiroid. Jadi ketika itu muncul ada kemungkinan besar sebenarnya harus minum obat. Tapi kan dia lagi menyusui eksklusif ASI. Jadi kalau konsumsi obat itu kan ngaruh ke baiknya baby Don. Jadi ya lebih baik gimana caranya dia harus tetap tenang dan jangan stres. Dia tuh selalu semangatin saya sih. Maksudnya kita juga berjuang bukan buat apa-apa tapi buat keadilan. Apalagi kita kan korban. Jadi tujuan kita ya itu untuk tahu perkembangannya kayak gimana dan kita juga kejar keadilan kita. 1 tahun telah berlalu, pernikahan Vincent dan Jedar tunjukkan bahwa ikatan cinta mereka begitu padu. Iya, 22 Oktober lalu merupakan perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Tapi di tahun pertama, justru mereka melalui banyak cobaan dalam rumah tangga mereka. Meskipun kini tengah menjalani kasus dan disiplin dalam setiap pemanggilan, tak membuat keduanya lupa untuk saling berbagi kebahagiaan satu sama lain. Akhirnya ketemu sama istriku. Aku nggak pakai celana renang. Lagi mulai kram ya. Kalau aku sukanya banyak banget. Karena aku setelah nikah ini aku lebih mengenal suamiku pastinya kan. Terus udah gitu 1 tahun ini rasanya tuh cepet banget, nggak berasa tiba-tiba udah 1 tahun. Terus banyak banget kenangan-kenangan indah yang kita lewatin berdua, berempat juga sama anak-anak. Kalau dukanya paling kita kena musibah besar banget. Vincent suami bertanggung jawab, is responsible. Terus Vincent itu lucu apa adanya. Terus kalau enak gitu, aku bisa jadi diri aku sendiri. Dia selalu ada di sisiku ketika aku butuh attention. She already knows me. Like my mood swings, ngerti nggak, dari body language, she already knows kalau aku lagi stress, happy atau apa, jadi nggak banyak yang atur-atur. Iya, kalau dipikir-pikir ya kita belum setahun tapi kita udah kena musibah yang begitu luar biasa besar gitu. Kayak gini ya. Jadi buat aku sih ini kayak gambaran gitu. Sepintas bahwa aku punya suami yang luar biasa, yang tetap ada di samping aku, terus jadi pembela aku nomor 1 di garda paling depan buat aku, buat anak-anak. Harusnya kita bisa nikmatin waktu, Vincent bisa ada di Bali.